Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tari Largisadewa dari kelas Farmasi 18B, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal uji klinik, yaitu pengaruh pemberian ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera terhadap kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek ujian tengah semester yang ditugaskan oleh dosen uji klinik saya, yaitu Ibu Apoteker Lina Aliani M.Pharm. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti yang telah meneliti kasus ini sehingga lahirlah jurnal ini. Ada saudari Alifia Zahra Fahruniza, kemudian ada saudari Evi Lilik Wulandari, dan juga ada saudari Siti Munawaro dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Shout out untuk kalian. Lalu apa saja yang akan saya bahas di dalam video kali ini? Oke, jadi di dalam video kali ini saya akan membahas seperti biasa di dalam jurnal. Terdapat 4 poin, yaitu pendahuluan, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Keempat poin inti ini akan saya jelaskan dalam video ini. Oke, langsung saja ke poin pertama, pendahuluan. Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan kondisi terjadinya peningkatan kadar glukosa darah yang disebabkan oleh resistensi insulin, di mana tubuh tidak mampu merespon insulin, sehingga kerja insulin tidak efektif. Prevalensi dari penyakit diabetes di tahun 2019 terdapat 463 juta orang menderita diabetes. Kemudian prediksi di tahun 2030 nanti diperkirakan akan mencapai 578 juta orang yang menderita diabetes. Kemudian 15 tahun setelahnya diperkirakan akan mencapai 700 juta orang. Ini merupakan angka yang sangat tinggi untuk penderita diabetes di seluruh dunia. Diabetes juga tentunya memiliki pengaruh buruk. Pengaruh buruk itu seperti status klinis, kemudian sosial, ekonomi, kualitas hidup, dan juga kelangsungan hidup pasien. Saat ini telah banyak penelitian terhadap produk herbal. Salah satunya yaitu Moringa oleifera yang dikembangkan dalam rangka untuk mengurangi jumlah penderita diabetes dan meningkatkan kualitas hidupnya. Daun Moringa oleifera atau disingkat MO kaya akan komponen bioaktif seperti vitamin, karotenoid, polifenol, asam fenolik, flavonoid, alkanoid, glukosinolat, isotiosianat, tanin, dan saponin yang memiliki banyak manfaat. Salah satu diantaranya sebagai antidiabetik. Sebuah penelitian terhadap pasien DM tipe 2 usia 40-58 tahun dengan pemberian 2 kapsul ekstrak MO per hari didapatkan penurunan signifikan kadar glukosa darah postprandial dari 210 mg per dl menjadi 191, 174, dan 150 mg per dl masing-masing setelah bulan pertama, kedua, dan ketiga. Berikutnya kita akan masuk ke bagian metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan eksperimental klinis dengan pengambilan data sebelum dan sesudah perlakuan pemberian ekstrak MO untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2. Subjek dari penelitian ini yaitu pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan kriteria usia 16-85 tahun, menggunakan lebih dari 2 macam obat diabetes, dan juga tidak menggunakan insulin, dan tidak menderita penyakit komorbid seperti gagal ginjal, sitosis hepatis, dan gagal jantung. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai November tahun 2020 di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Universitas 11 Maret atau UNS. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 22 pasien yang dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 11 orang kelompok kontrol yang tidak diberi MO, dan 11 orang kelompok perlakuan yang diberi ekstrak MO. Konsumsi ekstrak daun MO dilakukan selama 30 hari dengan dosis 2 kali 500 mg per hari. Untuk tahapan penelitian, penilaian tingkat kualitas hidup dilakukan saat sebelum dan setelah perlakuan dengan menggunakan kuesioner
Diabetes Quality of Life atau disingkat DQOL, yang sudah dilakukan uji validitas, R lebih besar dari 0,316 dan reliabilitas nilai R alpha sebesar 0,958. Kuesioner DQOL terdiri dari 30 pertanyaan yang memuat aspek kualitas hidup, diantaranya tingkat kepuasan sebanyak 13 pertanyaan dan 17 pertanyaan berupa dampak dari penyakit. Skor DQOL merupakan variabel berskala numerik yang dianalisis dengan uji Independent Sample T-Test dan Paired Sample T-Test dengan perangkat lunak SPSS 26. Sekarang kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Hasilnya, data seismografi pasien terdiri dari usia, jenis kelamin, durasi terkena DM, dan aktivitas fisik yang merupakan gambaran dari kondisi sampel pada penelitian ini yang terdapat pada tabel 1. Mayoritas sampel berusia 55-65 tahun. Berjenis kelamin perempuan, durasi terkena DM 1-5 tahun dan masih bisa beraktivitas berat. Kita lihat pada tabel 1. Pada kelompok perlakuan, mayoritas sampelnya terjadi penurunan GDP, sedangkan pada kelompok kontrol mayoritasnya meningkat. Kualitas hidup yang terlihat pada tabel 2, kelompok perlakuan dan kontrol pada sebelum dan setelah intervensi mayoritas sampelnya memiliki kualitas hidup tinggi, walaupun pada kedua kelompok terjadi penurunan frekuensi sampel yang memiliki kualitas hidup tinggi. Kita lihat data pada tabel 2, di mana dari kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Di sana pada sebelum dan setelah intervensi mayoritasnya memiliki kualitas hidup tinggi. Walaupun pada kedua kelompoknya terjadi penurunan frekuensi sampel yang memiliki kualitas hidup tinggi. Berikutnya kita melihat pada tabel 3. Hasil dari uji independent T-test pada kondisi pre menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau P lebih dari 0,05. Dengan demikian, variabel kualitas hidup untuk kelompok kontrol dan perlakuan pada sebelum intervensi tidak berbeda secara meyakinkan atau dimulai dari data yang homogen pada kedua kelompok. Hasil dari uji independent T-test pada tabel 3 pada kondisi post menunjukkan hasil yang tidak signifikan juga, di mana P lebih dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak ada pengaruh MO yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2 pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya kita lihat di tabel 4. Hasil dari uji paired test ini pada kelompok kontrol menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu P kurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel kualitas hidup sebelum dan sesudah intervensi untuk kelompok kontrol berbeda secara meyakinkan. Sedangkan pada kelompok perlakuan menunjukkan hasil yang tidak signifikan, atau P lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kelompok perlakuan tidak berbeda secara meyakinkan atau sama. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas hidup pada kelompok perlakuan tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah intervensi. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat perubahan yang signifikan. Untuk tabel 5, uji independent T-test pada data delta dilakukan karena pada uji sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa delta berbeda secara meyakinkan, atau P kurang dari 0,05, yang memiliki arti bahwa pemberian ekstrak daun MO terdapat pengaruh pada kelompok perlakuan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Perhitungan mean pada kelompok perlakuan terjadi peningkatan antara pre dan post, yaitu dari 94,8182 menjadi 96,4545. Sedangkan kelompok kontrol mengalami penurunan antara pre dan post yang semula 96,4545 menjadi 94,2727. Selisih mean antara pre dan post masih terlalu kecil sehingga menyebabkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa skor kualitas hidup sampel sebelum perlakuan semuanya tergolong sedang sampai tinggi. Begitu juga dengan kelompok kontrol. Bila dibandingkan hasil skor pre dan post, kelompok perlakuan dan kontrol sama-sama mengalami penurunan jika dihitung dengan presentasi. Kelompok perlakuan yang memiliki kualitas hidup tinggi semula 81,81% menjadi 72,72%. Kelompok kontrol dengan kualitas hidup tinggi semula 72,72% menjadi 63,63%. Secara teori, ekstrak daun MO memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup yang dapat dilihat dari berbagai aspek yang dapat diukur dengan kuesioner DQOL. Aspek pertama yaitu fungsi fisik yang menilai kemampuan pasien dalam bekerja, menyelesaikan tugas rumah tangga, dan kegiatan di waktu senggang. Aspek kedua yaitu psikologis, seperti frustasi akibat penyakit kronis, depresi, merasa khawatir akan komplikasi dan kematian. Aspek ketiga mencakup menarik diri, cemas, dan gangguan tidur. MO khususnya senyawa flavonoid dan polifenolik yang memiliki efek yang menyerupai antidepresan. Pengaruh MO terhadap kualitas hidup secara tidak langsung dapat dilihat melalui penurunan GDP. Efek hipoglikemik ekstrak daun MO diperantarai oleh flavonoid dan phenolic acids dengan cara menghambat aktivitas amilase, pankreas, dan glukosidase di usus, sehingga dapat menurunkan absorpsi dari glukosa. Di samping itu, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang bisa menjadi penyebab dari tidak signifikannya hasil analisis uji t-test. Di antaranya, penelitian dilakukan di masa pandemi COVID-19 sehingga terdapat lebih banyak faktor yang mempengaruhinya. Pada kelompok kontrol tidak diberikan placebo, kemudian kurangnya pengawasan kepatuhan pasien dalam meminum ekstrak MO. Selanjutnya terdapat banyak pasien sampel yang terlambat kontrol KRS sehingga rentang waktu pre dan post memanjang, sehingga efek MO mulai hilang. Dan faktor-faktor sebagainya yang membuat hasil atau menyebabkan tidak signifikannya hasil analisis uji t-test. Bagian akhir kita masuk ke kesimpulan. Pemberian ekstrak daun Moringa oleifera berpengaruh terhadap kadar kualitas hidup pasien DM tipe 2. Namun tidak signifikan. Pengaruh MO bermakna baik untuk menjaga kualitas hidup agar tidak bertambah buruk. Hal ini disebabkan oleh penyakit DM tipe 2 yang merupakan penyakit kronis yang progresif. Semakin lama akan menurunkan kualitas hidup, sehingga ekstrak MO dapat memperlambat dari penurunan kualitas hidup tersebut. Berikut merupakan tangkapan layar dari jurnal yang saya review dalam video ini. Sekali lagi, terima kasih kepada peneliti yang sudah melahirkan jurnal yang luar biasa ini. Semoga ilmu dari jurnal ini dan juga apa yang saya sampaikan berdasarkan jurnal ini dapat bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian tentang kasus uji klinik ekstrak daun kelor ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.